Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini pelajaran kita adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, kalian buka halaman 13 ya di buku paket. Ya. Sudah? Ibu bacakan. Di sini ada dua contoh ya. Contoh pertama, ibu membeli 1,5 kg telur dan 2/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Ya, kalau seluruh belanjaan berarti ini dijumlahkan ya. Jadi kalimat matematikanya adalah 1/2 ditambah 2/4. Ya, sama dengan. Nah, di sini ada bilangan bulat 1 dan 2. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu kita pisahkan ya pecahannya, ditambah 1/2 ditambah 1/4. Ya, hasilnya adalah 3 ditambah. Nah, di sini kita menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari 4. Ya, KPK dari 4 hasilnya adalah 2 dan 4 ya. KPK dari 2 dan 4 hasilnya adalah 4. Nah, setelah sama penyebutnya, baru kita lakukan seperti ini. 4 bagi 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 4 bagi 4 kali 1. Ya, hasilnya 1. Lalu kita tuliskan angka 3. Ini kita jumlahkan 3/4. Jadi belanjaan ibu adalah 3/4 kg. Nah, nomor 2. Persediaan gula ibu 2/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1,5 kg. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah kilogram. Ya, kalimat matematikanya adalah kita tuliskan 2/4. Ya, digunakan berarti berkurang ya, dikurang 1/5. Ya, kita kurangkan terlebih dahulu bilangan bulatnya, 2 dikurang 1. Lalu kita pisahkan pecahannya ya. Ditambah 1/4 dikurang 1/5. Nah, KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Ya, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 1 5. Dikurang 20 bagi 4 4. 4 kali 1 4. Nah, kita tulis dulu angka satunya. Kemudian kita kurangkan 5 kurang 4 hasilnya 1/20. Ya, jadi sisa gula adalah 1/20 kilogram. Ya. Nah, di sini halaman 14 ya. Ayo kita mencoba menyelesaikan soal cerita berikut. Nomor 1. Siti memiliki pita 3/4 meter. Sedangkan Benny memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah meter. Ya, ini berarti kalimat matematikanya kita jumlahkan ya. Ya, seperti ini. Nomor 1 ya. 3/4 ditambah 7/8. Nah, ini kita akan menyamakan penyebut ya. 4 dan 8 itu KPK-nya adalah 8 ya. Nah, di sini boleh Ibu tunjukkan KPK dari 4 dan 8. Kita buat petak sawah ya. 4 dan 8 adalah bilangan bulat, berarti kita bisa membagi dengan angka prima pertama, yaitu angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ya, di sini masih bilangan bulat 2 dan 4, berarti dibagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Ya. Nah, kita akan menghabiskan angka 2 ini, berarti dibagi dengan 2 ya.
Ini sudah tuliskan saja angka 1, 2 bagi 2 hasilnya 1. Ya, bila hasilnya sudah sama-sama 1 baru bisa dihitung KPK-nya ya. Kalikan faktor-faktor persekutuan ini. 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, sudah sama penyebutnya. Baru kita lakukan pembagian lalu perkalian. 8 bagi 4 2, 2 kali 3 hasilnya 6. 8 dibagi 8 1 kali 7 hasilnya 7. Kita jumlahkan pembilangnya, hasilnya adalah 13/8. Nah, karena ini adalah pecahan tidak murni, karena lebih besar pembilang daripada penyebut, maka kita bagi. Bagaimana cara membaginya? 13 dibagi 8 ya, pakai kerangka. Dibagi 8. 13-nya lebih duluan dituliskan. Ya. 13 bagi 8 hasilnya 1. 1 kali 8 hasilnya 8, kita kurangkan. 13 dikurang 8 hasilnya 5 ya. Jadi sama dengan hasilnya adalah 1. Sisanya 5 ini naik ke atas ya. Per yang dibagi per 8. Nah, inilah hasilnya ya, 1/5/8 meter. Nomor 2, terdapat cadangan gabah di gudang 5,5 ton. 5/1/2 ton. Didatangkan lagi 3/1/2 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Ya, kalimat matematikanya. 5/1/2 ditambah 3/1/2. Tambahkan dulu bilangan bulatnya 5 tambah 3, kemudian pisahkan 1/2 ditambah 1/2. 5 tambah 3 hasilnya 8 ya. 1 tambah 1 adalah 2/2. 8 ditambah 2 bagi 2 hasilnya 1 ya. 8 tambah 1 hasilnya 9 meter. Agar menjadi 10 ton. Oh, ini bukan meter ya, tapi ton, maaf. Soalnya adalah ton, berat ya. Ya. Agar menjadi 10 ton tentu 10 dikurang 9 sama dengan 1 ton. Ya. Nomor 3 Ibu bacakan. Luas pekarangan Pak Made 200 meter persegi. Ditanami kacang seluas 84 1/2 meter persegi. Ditanam sayur 68 1/4 meter persegi. Dan sisanya ditanami bunga. Berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga? Ya, kalimat matematika soal nomor 3. Ya. Jadi ini karena mencari sisanya ya. Jadi boleh seperti ini, 200 meter persegi dikurang. Nah, baru ini kita pakai tanda kurung. Yang dipakai tanahnya itu kita jumlahkan. 84 1/2 ditambah 68 1/4 meter persegi ya. Ya, kita tulis kembali, tidak usah pakai satuan, angkanya saja nggak apa-apa. 200 dikurang. Nah, ini jumlahkan terlebih dahulu. 84 ditambah 68, baru pisahkan pecahannya 1/2 ditambah 1/4. Tulis lagi 200 dikurang. Nah, ini jumlahkan hasilnya 152 ditambah, ini kita menyamakan penyebut ya. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4 ya. Nah, 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikali 2 ya, sama dengan 2. Atau Ibu jelaskan lagi di sini boleh. 200 kurang 152, ini pernya ditambah, ini di sini aja ya, nggak usah di situ ya. 152 ditambah nah begini ya, 4 bagi 4 1 kali 2 2 ya, ditambah 4 bagi 4 1 kali 1 1. Nah begitu ya. Jadi 200
dikurang 152 tambah 3 tambah 1 4 2 ini ya, 2 tambah 1 3 per 4. Nah 200 ini adalah 199 ditambah 1. Kenapa seperti itu? Supaya 1 ini bisa menjadi pecahan per 4, yaitu 4 per 4 ya. 4 bagi 4 juga hasilnya 1 ya, sama sebetulnya. Untuk memudahkan melakukan operasi hitung ini, jadi 199 tambah 4 per 4 dikurang 152 ditambah 3 per 4 ya. Jadi kita kurangkan ini bilangan bulatnya, 199 dikurang 152 ditambah 4 per 4 dikurang 3 per 4. Lakukan penghitungan, hasilnya adalah 47 1 per 4 meter persegi ya. Baik, nomor 4. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1/2 meter. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Ya, tentunya kita kalikan ya. 1/8 dikali 2 kita jumlahkan ditambah 1/2 dikali 2 ya. Nah, jadi penulisannya seperti ini boleh. 2 kali 1/8 pakai tanda kurung ya, ditambah 2 kali 1/2 ya. Dituliskan angka 2. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 8 ditambah 1 hasilnya 9 per 8 ya, ditambah 2 kali 1 kali 2 tambah 1 hasilnya 3 per 2. Nah, untuk menyederhanakan ya, kita boleh mencoret 2 dan 8 ya, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 4 ini di atas saja ya, jangan di bawah ya, karena ini di atas per ya. Kemudian 8 bagi 2 hasilnya 4 ya. Nah, 1 kali 9 adalah 9 per 4 ditambah, nah ini bisa disederhanakan, 2 dengan 2 itu bisa sama-sama dibagi 2 ya. 2 bagi 2 hasilnya 1, tulis di atas. 2 bagi 2 hasilnya 1, tulis di bawah. Jadi ini kita kalikan 1 kali 3 hasilnya 3 per 1. 3 bagi 1 hasilnya adalah 3 ya. Nah, kemudian baru kita jadikan pecahan tidak murni ini menjadi pecahan campuran ya. 9 dibagi 4 hasilnya adalah 2 ya, sisanya 1/4. Jadi 2 1/4 ditambah 3 ya, kita jumlahkan bilangan bulatnya lalu dipisahkan ditambah 1/4, hasilnya adalah 5 1/4 ya, meter ya. Kemudian nomor 5 ya. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan rumah talang yang diperlukan 5 1/4 meter. Sedangkan untuk dapur 3/8 meter. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 4 1/2 meter. Berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Ya, jadi dia memerlukan 5 1/4. Tentu ini kita jumlahkan ya, banyak keperluannya ya untuk talang untuk bagian depan rumah sama untuk dapur. Ini kita jumlahkan ya. Lakukan terlebih dahulu seperti ini ya. Ya, kita tambahkan bilangan bulatnya 5 tambah 3 ditambah 1/4 ditambah 3/8. Kita pisahkan ya pecahannya. Nah, tadi sudah ya KPK 4 dan 8 ini ya. Hasilnya adalah 8 ya. Jadi kita tulis dulu 5 tambah 3 hasilnya 8. Kita samakan penyebutnya dengan 8. Lalu lakukan 8 dibagi 4 kali 1 hasilnya 2 kali 1 2 ya.
8 bagi 8 kali 3. 8 bagi 8 1. 1 kali 3 3. Kita tulis kembali 8 ditambah, jumlahkan pembilangnya jadi 5/8. Ya. 8 5/8 meter. Nah, tadi katanya Pak Harjo mempunyai persediaan talang 41/2 meter. Yang ditanya berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya. Jadi dia harus membeli berapa ya? Nah, ini yang dibutuhkan tadi kan 8 5/8 meter. Sementara persediaan ada 41/2 meter. Kita lakukan pengurangan. Ya, 8 dikurang 4 ditambah 5/8 dikurang 1/2. Ya, hasilnya adalah 4. Ya, 8 dengan 2 KPK-nya adalah 8. Ya. Nah, kita lakukan di sini 8, kita cari ya KPK dari 8 dan 2 menggunakan petak sawah. Ya, biar lebih cepat. Ya. Nah, perhatikan. 8 dan 2 adalah bilangan genap, maka sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, 4 ini juga genap, maka tetap dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2, 1 dituliskan. Ya. Lalu, untuk menghabiskan 2 ini, maka dibagi 2 lagi ya. 2 bagi 2, 1, dan ini turun angka 1. Jadi KPK kalikan faktor persekutuan ini. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ya. Nah, baru kita lakukan pembagian lalu perkaliannya. Kita tulis terlebih dahulu 4 ditambah 8 bagi 8 kali 5. 8 bagi 8 1. 1 kali 5 5. Dikurang 8 bagi 2 kali 1. 8 bagi 2 4 kali 1 4. Jadi hasilnya 4 ditambah 5 dikurang 4 1/8 sama dengan 41/8 meter. Ya, seperti itu ya. Inilah yang harus dibeli oleh Pak Harjo. Ya, talangnya sepanjang 41/8 meter. Ya. Lalu nomor 6. Pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data berikut. Berat Aira 26/4 kg. Berat Meiza 27/5 kg. Dan berat Zaskia 23/4 kg. Tentukan berat ketiga bayi tersebut. Ya. Kalimat matematikanya adalah 26/4 ditambah 27/5 ditambah 23/4. Nah, ini ada 3 ya penyebut yang berbeda. Kita cari KPK dari 4 dan 5 ya. Nanti hasilnya 20. Nah, kita lihat di sini. KPK dari 4 5 itu ada 3 ya, ada 4. Nah, ya, dilakukan seperti ini. Ya, 4 bilangan bulat, 5 bilangan ganjil. 4 ini bilangan bulat, maka dibagi 2 ya. 4 bagi 2 2, 5 tidak habis, kita tuliskan, tidak habis dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, ini 2 ya, masih bilangan bulat, kita bagi menjadi 2. 2 bagi 2 1. 5 tidak habis, bagi 2 kita tuliskan. 2 bagi 2 1. Nah, angka 5 ini hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, itulah bilangan prima ya, hanya bisa